Seorang anak perempuan berumur 12 tahun dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Sebelumnya anak ini meminta izin untuk pergi latihan paduan suara di gerejanya. Anak ini sedang mempersiapkan semuanya untuk penampilan pada hari Natal. Namun nahasnya jangankan tampil di hari Natal pada tahun itu, keberadaannya pun dipertanyakan selama 35 tahun. Seorang petugas konstruksi menemukan tulangnya di lokasi pengeboran gas dan minyak. Bagaimana ceritanya? Tetap di Bad Urban. Halo Beders, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum gua lanjut, jangan lupa like and subscribe. Dan kalau kalian suka sama Bad Urban, klik juga loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan update video cerita horor, misteri, dan konspirasi dunia. Karena dunia selalu punya cerita. Pada tanggal 9 Februari tahun 1972, seorang anak perempuan lahir dari seorang gadis yang berumur 13 tahun bernama Terry Vieira Martinez. Nah, karena umur Terry ini masih sangat muda, yaitu 13 tahun, akhirnya Terry menyerahkan anaknya tersebut untuk diadopsi. Pasangan Jim dan Gloria Matthew, yang pada waktu itu dia tinggal bersama putrinya Jennifer, mengadopsi bayi tersebut. Mereka memberi nama bayi tersebut adalah Jonelle Rennie Matthews. Jonelle tumbuh dengan baik dan dikenal sebagai anak yang ceria, ramah, murah senyum, dan mempunyai ketertarikan dalam bernyanyi. Dia terdaftar sebagai anggota di Franklin Middle School Choir dan paduan suara di Sunnyview Church of Nazarene. Pada tanggal 20 Desember 1984, Jonelle meminta izin untuk latihan padus di gerejanya. Pada awalnya Jim tidak mengizinkan karena waktu itu bersamaan juga dengan Jim telah berjanji menjemput dan nonton bersama dengan Jennifer pertandingan basket yang diadakan di sekolah Jennifer. Dan pada waktu itu juga ibunya yaitu si Gloria ini sedang tidak ada di tempat, dia sedang pergi ke luar kota. Nah, jadi waktu itu tidak ada yang bisa menemani si Jonelle ini. Akhirnya Jim juga merasa khawatir dan melarang Jonelle untuk pergi. Nah, namun setelah Jonelle meyakinkan Jim dengan mengatakan bahwa nggak apa-apa, Pak, nanti juga temanku dan ayahnya akan mengantarkanku pulang, katanya. Setelah diyakinkan begitu, akhirnya Jim mengizinkan untuk Jonelle pergi latihan paduan suara. Nah, setelah Jonelle pergi ke paduan suara, dia melakukan latihannya. Nah, sekitar pukul 20:15, akhirnya Jonelle diantar pulang karena latihan paduan suaranya sudah selesai. Jonelle diantar pulang seperti penuturannya, yaitu dia diantarkan pulang oleh ayah temannya. Nah, dari penuturan dan pengakuan si ayah dan temannya ini, waktu mereka mengantarkan Jonelle pulang, mereka sudah memastikan bahwa Jonelle masuk ke dalam rumah dengan aman dan dalam keadaan yang hidup. Jadi setelah mereka memastikan Jonelle masuk ke dalam rumah dengan selamat, barulah mereka meninggalkan Jonelle untuk pulang ke rumahnya. Nah, pada pukul 20:30, rekan kerja Jim atau relasi Jim menelepon ke rumahnya Jim untuk meminta bantuan kepada Jim, yaitu meminta Jim untuk menggantikan temannya ini mengajar anak-anak. Jim adalah seorang kepala sekolah dasar. Nah, berhubung Jim tidak ada di tempat, jadi yang menjawab telepon itu adalah Jonelle. Dan itu adalah kali terakhir kabar tentang Jonelle Matthews terdengar. Nah, pada jam 21:30, Jim dan Jennifer yang setelah menonton basket itu kembalilah ke rumah mereka. Saat mereka, Jim dan Jennifer ini tiba di rumah, tidak ada yang aneh dalam keadaan rumah. Waktu mereka tiba, mereka mengira Jonelle belum pulang karena pintu depan terkunci dan lampu juga masih padam. Namun saat mereka masuk ke dalam rumah dan mereka masuk di ruang tamu, mereka melihat sesuatu yang janggal, yaitu TV sedang menyala. Dan mereka pun melihat kaos kaki, syal, dan sepatu Jonelle ada di ruang tamu tersebut. Namun setelah mereka memanggil, Jonelle, Jonelle, di mana kamu? Sedang apa kamu? Suara Jonelle tidak terdengar, alias Jonelle tidak ada di rumah. Padahal barang-barang Jonelle ada di ruang tamu. Nah, setelah dicari, dipanggil, dan tidak ditemukan, Jim merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Jonelle. Akhirnya, karena perasaan itu, Jim melaporlah kepada polisi setempat. Pada waktu itu, polisi langsung segera datang ke TKP dan melakukan penyisiran. Tidak ada jejak yang mengarah kepada terjadinya kekerasan atau mungkin yang dikhawatirkan penculikan. Awalnya polisi mengira kalau Jonelle Matthews ini hanya melarikan diri seperti kebanyakan dilakukan oleh remaja seusia Jonelle. Namun setelah dipastikan oleh pihak keluarga, oleh Jim dan Jennifer, Jonelle bukanlah remaja yang tipe seperti itu. Akhirnya polisi setelah mendengarkan cerita tersebut, mereka lebih serius tuh mencari keberadaan si Jonelle.
Bahkan para tetangga pun ikut membantu dalam pencarian ini. Ditemukan bukti yang sebetulnya agak kabur dan kurang kuat. Ditemukan di belakang rumah mereka itu ada jejak sepatu yang berusaha dihilangkan. Jadi tidak berbentuk tapak sepatu lagi, tapi diperkirakan bahwa itu adalah sebuah tapak sepatu. Namun tapak itu dipastikan sedang berusaha dihilangkan oleh seseorang dengan menggunakan alat pembersih atau mungkin pemotong rumput pada waktu itu. Nah, namun karena waktu itu juga tes DNA belum bisa dilakukan, maka tidak diketahui pasti jejak sepatu siapakah itu dan juga sidik jari atau DNA yang menempel di mesin pembersih itu. Nah, pada waktu itu juga sama sekali tidak ada saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Berita hilangnya John L menjadi perhatian masyarakat setempat, bahkan seantero Amerika. Sampai-sampai Presiden Ronald Reagan pun ikut bersuara dan menyebutkan John L dalam pidatonya di National Newspaper Association. Lebih dari 600 orang sukarelawan mencari keberadaan John L. Penculikan ini dicurigai oleh polisi dilakukan oleh orang yang dikenal oleh John L. Jadi dari hasil penyelidikan dan investigasi polisi berasumsi kalau penculik tersebut tidak akan pergi jauh-jauh dan orang itu pasti masih berada di sekitaran lokasi rumah John L. Nah, namun usaha yang dilakukan oleh sukarelawan dan polisi setempat tidak menemui titik terang, bahkan menemui jalan buntu. Tidak ada bukti lain yang mengarah selain bekas tapak sepatu tersebut. Keberadaan John L bagaikan ditelan oleh bumi. Karena kurangnya bukti, maka polisi mengalihkan perhatiannya kepada setiap orang yang dirasa cukup dekat dengan John L, termasuk kedua orang tuanya dan kakaknya Jennifer. Nah, diusut, Gloria pada waktu itu dia sedang tidak ada di tempat, bahkan dia sedang ada di luar kota mengunjungi orang tuanya. Seorang Jennifer dikatakan sedang bermain basket dan pada waktu itu Jim berjanji untuk menjemput Jennifer di sekolahnya dan menonton bareng basket itu dengan Jennifer. Nah, satu-satunya yang memungkinkan adalah Jim. Jim patut dicurigai. Dan sebetulnya Jim bisa marah karena hal itu. Karena Jim sendirilah yang sebetulnya melaporkan kepada polisi pertama kali ada kejanggalan tentang John L ini. Namun Jim adalah seseorang yang sangat mengerti keadaan tersebut dan dia tidak menyalahkan polisi jika polisi mencurigainya. Dia pun bersikap sangat kooperatif. Dan dari hasil penyelidikan akhirnya Jim dinyatakan tidak terlibat atas kasus hilangnya John L. Sampai suatu waktu Jim dan Gloria mendapatkan email dari Terry. Terry siapa? Terry adalah ibu kandung dari John L. Terry mengirimkan email dengan menanyakan keberadaan John L. Sebetulnya hal ini dilarang dilakukan oleh Terry. Karena biasanya seorang orang tua yang sudah menyerahkan anaknya untuk diadopsi, mereka tidak diperkenankan kembali untuk bertemu dengan bayi yang sudah diadopsi. Nah, polisi awalnya curiga nih mengenai keterlibatan Terry karena bertepatan dengan hilangnya John L, ngapu-gapuku si Terry mengajak ingin bertemu. Nah, namun setelah dilakukan pengecekan, investigasi oleh polisi tidak menemui bukti akan keterlibatan Terry. Bahkan setelah polisi memberitahukan Jim dan Gloria akan hal ini, akhirnya mereka memutuskan untuk memberitahukan apa yang terjadi kepada John L kepada Terry. Akhirnya pada tahun 1994, Jim dan Gloria Matthew mengundang Terry untuk menghadiri sebuah upacara pelepasan dan peringatan di Sunnyview Church of Nazarene. Pada waktu itu mereka, yaitu Jim dan Gloria Matthew, percaya bahwa John L sudah tiada. Mereka mengumumkan sudah merelakan dan menyatakan bahwa John L sudah tiada walaupun jenazahnya belum ditemukan sampai dengan saat itu. Upacara itu dihadiri oleh sekitar 250 orang. Nah, sampai akhirnya pada tanggal 23 Juli 2019, setelah 35 tahun hilangnya John L, seorang petugas pengeboran gas dan minyak menemukan tulang belulang atau kerangka manusia di lokasi penggalian pipa Weld County di Colorado. Berdasarkan hasil forensik dan sisa-sisa potongan pakaian dan tengkorak manusia yang ditemukan dengan gigi dan kawat giginya, Jennifer memastikan bahwa itu adalah John L. Matthew. Dari hasil forensik dinyatakan bahwa John L. meninggal akibat luka tembak di kepala. Berdasarkan penemuan ini, akhirnya kasus John L. dilanjutkan oleh pihak berwajib. Entah dari mana asalnya dan apa yang terjadi, mendadak nama Stephen Case menjadi perbincangan dan menjadi tersangka dalam kasus John L. Stephen Case adalah seorang pendeta. Dia juga pernah mencalonkan diri menjadi gubernur di Idaho. Tempat tinggal si Steve ini tidak jauh dari tempat ditemukannya kerangka John L. Sebetulnya antara Jeff dan keluarga Steve ini, mereka itu tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi agak bingung juga nih, bagaimana Steve bisa terlibat di dalam kasus penculikan dan pembunuhan John L.
tidak sama sekali ditemukan motif yang kuat untuk menuduh Steve. Nah, bahkan dari penuturan pengacaranya si Steve nih, Steve ini adalah orang yang sangat haus dan gila untuk menjadi pusat perhatian. Dia ini dikatakan dari awal hilangnya sampai dengan ditemukan kerangka Jonelle, Steve Pencase menjadi sosok yang cukup aktif, baik dalam mencari informasi, bahkan bertanya kepada polisi mengenai perkembangan terupdate kasus Jonelle. Dan yang paling memberatkan Steve hanyalah sebuah pengakuan dari mantan istrinya, Angela Hicks. Angela mengatakan bahwa saat menghilangnya Jonelle, dia dipaksa oleh Steve untuk terus mendengarkan berita di radio tentang Jonelle. Padahal waktu itu mereka sedang pergi berlibur. Nah, dari penuturan Angela, Steve ini terlihat seperti terobsesi dengan kasus hilangnya Jonelle. Entah apakah memang dia adalah orang yang sangat ingin tahu, entah juga karena si Steve ini memang sangat prihatin dengan keadaan Jonelle, ataukah dia sedang mengawasi gerak-gerik polisi. Sampai saat ini, keputusan belum final. Steve membantah telah membunuh Jonelle, tetapi dia mengakui kalau Steve telah membuat beberapa laporan palsu berkenaan dengan kasus hilangnya Jonelle. Rencananya sidang ulang kasus ini akan diadakan pada bulan Oktober tahun 2022 tahun ini nih. Kita tunggu saja hasilnya bagaimana. Apakah Steve Pencase akan dinyatakan bersalah atau tidak? Karena memang tidak ada saksi mata yang melihat jelas kejadian pada malam hari Jonelle menghilang. Bagaimana menurut kalian, Benes? Kasus ini cukup rumit dan aneh kalau dilihat dari keterlibatan seorang Steve Pencase. Tapi apapun yang diputuskan, kita terus dukung Justice for Jonelle. Saya Doni dari Betulban. Jangan lupa like and subscribe, klik juga loncengnya kalau kalian suka supaya kalian bisa mendapatkan update cerita horor, misteri, dan konspirasi dunia. Karena dunia selalu punya cerita. Ciao!